Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas PPG, yaitu PPL Pelaksanaan Bimbingan Klasikal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 12 TBS aja. Sebelum dimulai kegiatan, di sini Pak ingin bertanya, bagaimana kondisi kalian pada siang hari ini? Baik, ada yang berbicara baik tapi masih lemes. Siapa namanya? Yang belakang. Kamu, siapa namanya? Siap untuk kegiatan? Sudah. Berarti ini semuanya sudah siap, Kegiatan ini nanti akan ada materi khusus untuk kalian pada hari ini, yaitu sikap membolos, perilaku membolos, faktor membolos, dan dampak membolos yang ada di kelas ini. Mengapa saya ambil sampel di kelas ini? Karena hasil observasi setiap hari saya melihat kalian sering terlambat, kalian pada waktu beberapa pertemuan istirahat dan balik ke kelas itu merupakan hasil dari interview wali kelas kalian. Muncul inisiatif materi pada hari ini, yaitu materi membolos. Terus karena keadaan kalian sudah siap, ini sebelum dimulai alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Karena apa? Dengan berdoa mudah-mudahan kegiatan materi pada hari ini dapat tersampaikan dengan baik, kalian dapat merespon dengan baik, dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kelas ini siapa yang berani memimpin doa? Ya, Rois ya. Rois, coba pertemuan pada hari ini dibuka dengan berdoa. Monggo. Belum mengawali pada hari ini, mari kita bersama-sama agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Sebelum dimulai, pastinya jangan sampai nanti beberapa teman yang tidak hadir, ya. Beberapa teman yang tidak hadir, ada beberapa jalan pertemuan ini siapa yang tidak hadir? Ketuanya bisa mengaku siapa yang tidak hadir? Hanya Oh, berarti ada siapa? Nafis ya. Berarti ada satu anak yang tidak berangkat, Nafis ya. Ada. Berarti secara umum semua sudah berangkat. Berarti satu pas ini hanya Nafis yang tidak berangkat ya. Berarti sama saya dua anak, tetapi minimal sudah terwakili dari 98% anak ya. Secara umum apa yang hasil observasi dan penguatan Pak Kuis, kalian sering membolos itu sudah terwakili dalam satu kelas ini. Terus nanti dalam kegiatan ini, mengapa materi ini nanti ditampilkan? Tujuannya apa? Tujuan dasar minimal nanti kalian bisa melihat review video, kalian bisa melihat atau menyaksikan materi atau menyimpan materi yang ada, yaitu materi perilaku membolos. Ketika video putar dan nanti untuk materi-materi yang harus disampaikan minimal sedikit banyak akan menjadi masukan, akan menjadi pengubah. Karena apa? Kalian sudah di tahap terakhir, tahap setelah SLTA, sifat-sifat membolos tersebut bisa kalian antisipasi biar ada solusi, biar ada masalah yang bisa dituntaskan. Tidak mungkin terselesaikan, tidak mungkin dalam 100% anak ketika dikasih materi, tidak mungkin semua langsung otomatis tidak membuat jejak. Tapi minimal apa yang menjadi materi tersebut menjadikan kalian bisa lebih baik. Sifat membolos, perilaku membolos dalam keseharian kalian bisa dikurangi. Paham ya? Itu juga pada hari ini nanti tidak hanya kalian mendengar, tapi ada tujuan-tujuan tertentu. Nanti ketika kalian sudah mengikuti kegiatan, nanti akan dibagikan 2 lembar.
LKPD atau lembar kerja peserta didik. Simple, ada 5 poin. Nanti kalian isi. Terus ada lembar hasil layanan. Nanti apa yang ditampilkan di sini nanti kalian isi, ada skor 1, 2, 3. Kalian contek. Kalau belum tahu contek 1, kalau sedikit ada berapa ini? Nanti pilih ya. Salah satu setelah ini sampai terkumpul ada salah satu atau salah 2 anak yang bisa menampilkan atau memaparkan apa yang menjadi pengisian, oke? Jadi nanti dalam satu waktu 1 jam ini, oke? 1 jam ini, kalau 1 jam di jam yang Pak Mukis di bawah ini berarti 60 menit. Kalau jam pelajaran, oke? Jam pelajaran berarti 45 menit. Ini dimulai jam 11.05 menit. Berarti nanti selesai jam 14 menit, berarti selesai jam berapa? Jam berapa? Jam 11 kurang 10. Jam 12 kurang 10 ya. Berarti nanti jangan pikir lama, 1 jam berarti 40 menit seperti jam-jam pada umumnya. Di sini nanti ketika kalian ini nanti ada video bisa disaksikan. Ya, selesaikan. Untuk pergi ke sekolah, entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin pakai menurut teman-teman itu kurang keren. Aku macam-macam alasannya. Berikut ini aku coba video untuk bisa menjadi perhatian momen dan semoga bisa menjadi cabang bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam permainanmu. Ketika kamu merasakan jarak yang lebih jauh, biarlah dari ini. Jadi setelah kalian menyaksikan video
khusus perilaku membolos, tapi minimal apa yang menjadi alasan-alasan kalian untuk membolos, tidak suka dengan kondisi-kondisi pembelajaran. Minimal video tersebut menjadikan pembelajaran untuk kalian semua. Karena apa? Semua dari latar belakang yang berbeda, ekonomi bawah, sedang atau kaya, semua punya hak untuk mengenyangkan, semua punya hak untuk sukses. Baik nanti kalian di strata SM, LTA, SMK atau di perguruan tinggi. Itu yang saya harapkan. Apa yang dibelajaran video tadi menjadi catatan sederhana. Karena apa? Ada yang alasan tadinya sepeda, ada alasan yang jarak tempuh dan sebagainya. Ya. Minimal sebelum ini lanjut, ini sebagai refresh agar kalian bisa melanjutkan dengan selanjutnya, yaitu materi berkaitan dengan perilaku membolos. Semua berdiri, semua berdiri. 3. Tepuk pramuka. Nah, berarti balik, biar yang belakang merasakan seperti permukaan. Balik, ya, jalan lagi ya. Tepuk pramuka. Ya, terima kasih kalian semua. Ada pergerakan baik. Oke. Di sini sebagai kesimpulan perilaku kalian atau ini ada perilaku membolos. Oke. Ini nanti perilaku membolos siswa, faktor penyebab dan dampak perilaku membolos. Di sini nanti kalian bisa ketahui apa itu membolos. Simpel, tanpa melihat ini yang belakang. Membolos itu apa? Lama, apa membolos ya? Pulang, jam kedua pulang kita kembali, itu bisa jadi membolos ya. Tapi dalam pengertian ini, dalam referensi ini, apa itu membolos? Membolos sekolah adalah kegiatan tidak masuk sekolah untuk mengikuti pelajaran, baik satu mata pelajaran ataupun tidak masuk selama seharian penuh. Secara lebih lanjut, perilaku membolos mengarah pada kondisi di mana seorang atau siswa secara sengaja tidak masuk sekolah dan tidak mengikuti mata pelajaran pada hari tersebut. Dengan kata lain, siswa tidak berangkat tanpa keterangan atau alfa. Jadi di sini berkaitan dengan membolos. Jangan sampai, Pak, saya pagi datang ikut doa bersama setelah istirahat pertama saya kembali. Itu juga kategori membolos. Jangan sampai kalian, saya berangkat, tetapi belum pulang saya pulang. Itu kategori membolos. Tetapi secara umum membolos itu kegiatan yang dikerjakan seharian full. Dari pagi jam pertama sampai jam 8 kalian tidak mengikuti proses pembelajaran sampai selesai. Itu kategori membolos. Secara khusus kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin, apa kalian ikutnya di awal atau kalian ikut di pertengahan jam atau di akhir jam. Ketika kalian tidak bisa mengikuti atau pulang lebih awal, itu kategori membolos. Oke, sederhana. Berarti kata membolos, kalian tidak ikuti kegiatan sekolah secara baik dari satu ke beda lagi ketika ada kegiatan pulang lebih awal. Oke, itu beda. Tidak membolos tapi pulang lebih awal. Informasi kata apa? Pulang secara bersama-sama lebih awal, itu kategori aturan sekolah. Terus selanjutnya berkaitan faktor penyebab perilaku membolos. Di sini faktor penyebab perilaku membolos sekolah, faktor penyebab perilaku membolos siswa pada hakikatnya tidak berasal dari dalam diri siswa, tetapi atau internal, tetapi melainkan dapat juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan sekolah, keluarga dan lain sebagainya. Berarti munculnya perilaku membolos kalian itu tidak dipengaruhi dari internal kalian saja, dari kalian saja, tetapi dari eksternal, dari luar, keluarga, sekolah dan lain sebagainya. Di sini yang pertama,
faktor internal, oke? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa, berasal dari faktor internal yang menyebabkan pelaku membolos meliputi siswa membolos sekolah karena ada tugas yang belum terselesaikan. Saya yakin ada salah satu, salah dua, sebagian besar merasakan, bro, ini jamin Pak Madung hafalan. Kalau berangkat, karena apa? Kalian ada tugas yang belum kalian selesaikan. Itu kan logis ya. Jadi dikatakan semua itu merasa belum menyelesaikan tugas, tidak bisa maka bisa jadi muncul lagi membolos. Selanjutnya, ketidakmampuan siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah atau ketidakmampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Biasanya yang notabene latar belakangnya dari SMP, yang latar belakangnya notabene dari sekolah yang tidak berpondok pesantren, itu biasanya masuk di SMK yang berbasis pondok pesantren. Saya yakin secara umum ada yang merasa berat di mapel-mapel tertentu, terutama di mapel-mapel agama, itu ketidaknyamanan tersebut harus kalian ikuti dengan baik apapun alasannya. Kenapa? Dari tujuan dari pembelajaran ketika kalian bisa untuk akademik, non akademik, maka pengalaman tersebut menjadikan modal kalian untuk ketika kalian nanti lulus, Terus tiga, merasa memiliki kemampuan intelektual yang tarafnya lebih tinggi dari teman-temannya, merasa tegas, yang biasanya dari latar belakang SMP dan S yang notabene sudah maju, merasa pintar, merasa cerdas, masuk di awal-awal mata pelajaran ilmu gampang. Karena apa? Dari bapak ibu guru biasanya terus mampu tertentu, mampu mulok, mampu agama, itu kan menyesuaikan siswa secara umum. Ada yang notabene cerdas, ada yang notabene sedang, ada yang notabene kurang cerdas. Itu bagaimana menyikapi materi agar semua bisa mencapai. Jangan sampai kalian merasa cerdas, rasa pintar, tidak perlu dan tidak mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya motivasi belajar pada siswa. Yang biasanya notabene di kelas TDSM laki-laki semua itu kadang merasa tidak ada motivasi. Pak, yang sampai itu tidak ada gender perempuan, ya itu bisa jadi motivasi. Pak, koncoku si CS dari rumah yang kelas sebelah, dan itu menjadikan logis di tata kalian, di tahap pemikiran kalian. Tapi bisa jadi secara khusus ada beberapa siswa yang satu kelas bukan itu malah minder. Ada ya? Kenapa? Jika dua terbukti kelas TKJ, Bapak Ibu melaporkan, Pak, ternyata sekarang kelas 11 ketika tidak ada anak putri sudah bisa aktif. Kemarin dalam TKJ B laki-laki perempuan menjadi satu, itu didominasi oleh perempuan, yang laki-laki diam dan ternyata ketika kelas 11 itu PKN yang setengahnya itu KPM sudah bisa hidup. Bukan berarti motivasi kalian ada lawan jenis kalian bisa semangat, bisa jadi belum pasti tapi itu bisa menjadikan faktor-faktor tertentu. Biasanya di rumah konco CS, konco ngopi, konco nongkrong di rumah beda kelas, lemes. Akhirnya motivasi belajar masuk akhirnya berkurang. Untuk itu apa yang menjadi motivasi kalian minimal untuk kepentingan kalian, minimal kepentingan berpikir untuk masa depan kalian dan berpikir orang tua yang ada di rumah. Terus bilangnya minat akademik ada. Contoh satu tadi yang terdapat apa? Sahih. Itu contoh. Kalau bisa siswa itu bisa mencakup dua, akademik dan non akademik. Tapi ketika kalian tidak bisa mencakup dua-duanya itu kan serta kalian emang minimal dari kalian ada yang merasa akademik kurang berminat, kurang tetapi di non akademik di ekstra luar biasa. Ketika ada
latihan ketika ada pertandingan kalian luar biasa. Itu minimal apa yang menjadi minat kalian, apa yang menjadi motivasi kalian agar kegiatan di sekolah secara umum itu dapat berjalan dengan lancar. Minimal faktor-faktor tersebut kalian bisa antisipasi, bisa memenuhi dengan baik. Selanjutnya faktor eksternal. Oke. Faktor eksternal di sini adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Beberapa faktor eksternal yang menyebabkan perilaku membolos siswa, bisa jadi keluarga, bisa jadi kondisi sekolah. Kalau di keluarga, pertama, keadaan keluarga. Keadaan keluarga tidak selalu memudahkan anak didik dalam menggunakan waktu untuk belajar segendak hatinya. Ada anak didik yang membantu orang tuanya mencari nafkah. Kedua, sikap orang tua yang merasa bodoh terhadap sekolah. Orang tua dengan mudah memberikan surat keterangan sakit ke sekolah padahal anak bolos untuk menghindari ulangan. Pertama, berkaitan dengan kondisi keluarga. Saya tahu karena setelah kalian kelas 3 sudah merasa sebenarnya lulus, berpikir kerja. Sudah kalian berpikir ketika kalian ada agenda penting yang membutuhkan finansial. Kadang berpikir, Pak, kadang dewasa terlalu dini, kadang dewasa salah. Pak, saya ingin bisa membantu orang-orang. Dan itu kalau berpikir seperti kalian itu bagus, baik. Tetapi Pak, setelah pelan pernah merasakan seperti kalian. Oke, level kalian itu biasa. Oke, biasa. Tetapi kamu pernah melaksanakan seperti kalian. Pada hakikatnya kalian punya hal yang sama. Latar belakang pesantren, kamu juga pesantren. Meskipun tidak terlalu serius dalam ngaji, tetapi prinsip menghormati guru, tawakal pada Pak Yai itu menjadi prinsip. Motivasi dari itu jangan sampai kalian gunakan. Ada satu konsep, Pak, orang tua kurang mampu. Kalau kurang mampu, kalian semangat dalam belajar. Kalian dapat ilmu, dapat pengalaman. Ketika kalian nanti dapat pengalaman, kalian bekerja. Kalian bisa mengarang, bisa planning, bisa kuliah bekerja. Pak, aku merasakan 4 tahun lulus berhenti, lalu kuliah dan kerja. Kerjanya luar biasa. Dulu diputus kerja di Bali Terbunan. Bayaran dalam semono 20.000, dapat pokok senior. Jadi kondisi ini ketika saya berpikir masa depan digenjam itu karena faktor internal dan eksternal. Motivasi. Kalian laki-laki punya hak, punya ketika orang tua kalian tidak punya finansial biasa, punya niat. Kalau kalian punya niat kuliah, jangan sampai berpikir, Pak, saya akan membantu orang tua dengan cara bantu apa? Kasih uang sedikit. Kalau bisa kalian punya planning kerja, punya planning kuliah. Jika kalian sukses maka jangka panjang sampai tua orang tua kalian bisa ikut kalian, bisa kalian menjadi motivasi atau menjadi tulang punggung, menjadi tulang punggung terkini orang tua menjadi tulang punggung ke depan kalian yang menjadi tulang punggung. Berarti nanti ketika kalian berpikir alasan Pak buat orang tua saya sudah kewajiban kalian, umur kalian belajar. Ini aturan sekolah depan ketika kalian bekerja itulah aturan perusahaan. Terus orang tua, kadang ada orang tua yang saya anak satu-satunya malam-malam main game, HP baru kadang tidak berani atau kasihan. Kadang orang tua membuat komunikasi dengan wali kelas. Bu, anak saya tidak masuk sekolah karena ada urusan keluarga. Itu kan kadang faktor orang tua gitu. Kalian sudah semangat, tidak mau membangunkan malah kalian berizin dan saya tidak beri izinkan. Yang kedua, sekolah. Hubungan siswa dengan sekolah yang kurang baik akan menunjukkan sifat membolos atau bisa jadi senang sekolah karena tidak, atau bisa jadi tidak senang ke sekolah karena tidak senang dengan gurunya maupun mata pelajaran tertentu. Selain itu juga ketika ada masalah pribadi dengan teman sekolahnya bisa menjadi penyebab siswa bolos sekolah. Biasanya secara umum tidak suka dengan sistem sekolah. Pak, kalau saya telat saya disuruh baca al-asmaul husna.
Padahal jujur Pak, kami bagi itu tidak celahnya teman-teman yang lain ada. Mungkin saya dengar, dia di bawah saya. Aturan dari awal sampai akhir itulah bagian dari aturan. Ketika kalian tidak suka dengan aturan sekolah, tidak suka dengan kondisi yang mengajar, tidak suka dengan teman satu kelas atau beberapa teman, maka itu menimbulkan atau bisa menimbulkan kalian malas atau bisa menimbulkan kalian bolos, perilaku membolos. Untuk itu, terus dampak dari sifat membolos sekolah, perilaku membolos sekolah yang sering dilakukan akan membawa dampak bagi siswa itu sendiri. Salah satunya, siswa yang sering membolos sekolah akan mengalami kegagalan dalam pelajaran. Itu pasti. Ketika kalian dari awal sekolah masuk sampai di semester dasar sampai selesai kok tidak bisa didengar, saya yakin kalian dalam mengawal atau respon atau hasil dari materi kalian kurang baik. Siswa yang mengalami marginalisasi atau perasaan tersisihkan oleh teman-temannya kadang harus disebut tersisihkan karena satu kelas secara fokus, ada yang dari jauh datang tempat waktu, ada beberapa anak yang sering membolos. Ketika itu sudah masuk parah, kalian secara otomatis akan merasa bicara jadi karena apa? Itu pasti. Ketika kalian lulus akan kenal si A, kenalin ya Pak, yang sering tidak berangkat atau bolos. Pasti ketika kalian sering tidak membolos itu faktor sudah parah, maka secara eliminasi, secara kondisi pasti akan merasa dibutuhkan dari teman-teman. Yang kedua, hilangnya rasa disiplin, ketaatan terhadap peraturan sekolah. Pasti otomatis ketika kalian tidak mungkin bisa mengikuti pelajaran sampai awal dari sampai akhir, maka kalian sifat disiplin kalian dalam semua pasti berkurang. Efeknya ketika kalian nanti bekerja, hal tersebut akan menimbulkan apa? Notabene ketika kalian ada beberapa hal yang bekerja yang biasanya itu punya kebiasaan telat, membolos, ada beberapa pertemuan lalu sepanjang isu mana kreatif itu kan pasti ada beberapa pertimbangan, beberapa masukan dari bos atau dari kantor usaha atau pabrik. Itu sudah diharapkan sifat tertib atau disiplin harus kalian tanamkan. Dampak yang terakhir yaitu dampak dari perilaku membolos sering dilakukan lebih parah, siswa dapat tidak naik kelas. Ini nanti tidak sudah ada beberapa anak yang dilaporkan dari wali kelas. Ketika kalian tidak bisa mengikuti kegiatan sampai awal dari akhir, sering membolos, maka akan muncul namanya surat tidak atau surat tidak naik kelas. Kalau bahasa surat PKF dikasih surat keluar. Ini ada salah satu surat yang sudah menjadi masukan wali kelas. Wali kelas saya sudah diberikan masukan. Ketika anak itu sudah tidak tertib, sering membolos, sampai tidak bisa mengatasi lempar ke saya. Karena apa? Beberapa teman sampai cuma koreksi. Anak pondok, anak laju, anak yang sertifikasi punya hal yang sama. Ketika tidak bisa diatur, pasti tidak bisa tertib, tidak berada atau bisa jadi akan ada kegiatan penyikapan dari sekolah, yaitu sampai kalian dikeluarkan dari beberapa penjelasan tersebut. Ada minimal sebelum kegiatan ini ada video sebagai penyentuh kalian, penangkal kalian ketika kalian membuat alasan. Ada suatu pertanyaan, monggo dari semua punya hak bertanya. Sebelum untuk LKPD saya bagi, kalian punya hak bertanya dengan materi yang saya sampaikan. Siapa yang mau bertanya berkaitan dengan materi yang saya sampaikan? Monggo. Ya, itu mau bertanya. Yang mau mempertanyakan dari beberapa paparan dari awal, apa yang mau dipertanyakan itu? Untuk siswa yang sering membolos buku nanti bisa lulus dengan maret atau ada pertimbangan-pertimbangan? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan sebenarnya dari itu.
Karena apa? Anak yang notabene tidak tertib dari kelas 1, 2, kelas 2 berkaitan dengan rakit dan kelas 3 membolos itu menjadi pertimbangan. Karena apa? Sebagai contoh real di tahun sebelumnya kelas 2, kelas 3 ada sampel perilaku mesin membolos tidak masuk, itu ada surat tidak, ada surat keluar. Ketika ada beberapa yang masih bisa tolong ikut ujian, ikut perjalanan, ketika membuka pengumuman kelulusan pasti ada tulisan lulus bersyarat. Kenapa? Ada yang parah, sedang, dan baik. Berarti ketika sudah parah pasti ada surat pindah atau keluar. Ketika sedang, nanti kalian ikut ujian, kalian pada waktu pembukaan kelulusan web pasti tertulis lulus bersyarat. Syaratnya luar biasa. Ada yang sudah wisuda, sudah ujian pengumuman, tidak merespon apa yang aturan SMK kerja di Jakarta. Ada ketua mau untuk ini lihat web SMK, ternyata anak itu tidak lulus atau lulus bersyarat, maka harus mengerjakan apa yang menjadi aturan, harus memberikan syarat yang harus dipenuhi. Untuk intinya pasti ada pembeda, itu ada pembeda. Anak yang tertib dengan bolos pasti ada pembeda dalam penyikapan dan sekolah itu. Monggo ada pertanyaan lagi? Ayo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, di sini ketika tidak ada pertanyaan, lembar LKPD tolong 2 anak bisa membantu membagikan berkaitan dengan LKPD. Nah ini nanti dikerjakan semampunya, apa yang menjadi berdasar. Tidak, ini tujuannya tidak penilaian ya, tidak penilaian kalian, tetapi minimal apa yang disampaikan dari Pak Pris materi pada hari ini bisa kalian respon dengan baik, bisa menjadikan pemikiran kalian bisa. Nah, komen. Ini diisi semampunya, kasih waktu berapa menit biar nanti selesai ya. 5 menit selesai biar cepat waktunya. Ya, saya mendengarkan minimal ini tidak ada unsur penilaian, tidak hanya bagaimana mengukur respon kalian dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Jangan, bukan ada apa. Satu mewakili, mana waktunya, mewakili, satu mewakili. Ini ada nama dan kelas. Ya, nama kelas. Nama siapa? Nama saya Muhammad Akbar Kurniawan, kelas 23 SMA. Oh, yang mana? Anak teknik yang mana? Akan menyampaikan hasil dari kajian materi dari Pak Mufis. Ya. Nomor 1, jelaskan pengertian membolos. Jawaban saya adalah suatu kegiatan yang disengaja maupun tidak untuk meninggalkan satu jam pelajaran maupun satu hari full. Terima kasih. Berarti tidak hanya satu full. Jadi meninggalkan setengah-tengah ini masuk kategori membolos ya. Iya, Soal nomor 2, evaluasi fakta
saya adalah faktor sekolahan, faktor keluarga, dan faktor diri sendiri. Ya, sudah menyebutkan budaya internal, eksternal, baik diri sendiri, baik keluarga, baik sekolah, berarti sudah disebutkan. Berarti penangkapan untuk faktor-faktor sudah dipahami. Terus, Nomor 3, jika ada teman mengajak untuk membolos, bagaimana sikapmu? Jawaban saya adalah menolak dan mengajak teman agar mau mengikuti jam pelajaran. ya, berarti jika ada salah satu, salah dua yang menjadi pelaku mengajak, yang menjadi pelaku yang mengajak, maka bisa menjadi referensi menolak dan sebagainya. Lanjut. Soal kedua, jelaskan akibat yang akan terjadi jika kamu membolos. Jawaban saya adalah dikeluarkan dari sekolahan, 2, ketinggalan mata pelajaran, rapot ditahan oleh wali kelas. Oke, berarti ada tambahan rapor kita mulai kelas itu menjadi pengalaman ya. Pengalaman, bisa lanjut, dan simak. Jelaskan apa usaha Anda agar tidak dalam perilaku membolos, menghindari pergaulan dengan teman yang suka membolos, dan kalau bisa memberitahu teman agar tidak suka membolos. Ya, itu beberapa penangkapan dari salah satu teman kalian berkaitan dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Berarti kalau secara umum teman-teman dalam pelaksanaan kegiatan ini ada teman yang banyak memperhatikan, betul? Banyak memperhatikan, ya? Banyak memperhatikan. Terus minimal dari penjelasan tersebut teman-teman bagi di antara kalian bisa antusias dan bisa menentukan apa yang menjadi materi pada hari ini. Minimal evaluasi pada hari ini apa yang menjadi perjalanan atau pelaksanaan kegiatan ini dari awal sampai akhir bisa terkondisikan dengan baik, bisa kembali dan semua tugas dikumpulkan ke ketua kelas. Itu monggo. Ya, ini terima kasih atas kalian. Mengapa apa yang menjadi tujuan? Mengapa saya tampilkan materi hari ini? Kembali ke belakang, adanya observasi atau pengamatan keseharian di sekolahan, mendapat laporan yang juga dari berdasarkan interview dari beberapa guru dan juga wali kelas. Itu mudah-mudahan apa yang menjadi materi pada hari ini bisa menjadi penjelasan, bisa menjadi materi penangkapan untuk kalian ya. Dan minimal bisa mengubah kebiasaan kalian dan bisa menjadikan model kalian untuk melaksanakan kegiatan, untuk melaksanakan tahap selanjutnya ketika kalian nanti sekolah, ketika kalian lulus serta SLR, bekerja atau kuliah. Intinya ketika kalian bisa tertib, ketika kalian bisa menjaga perilaku membolos di sekolah, maka akan ada efek yang sangat baik ketika kalian lanjut kuliah atau kalian nanti bekerja. Karena semua dalam kehidupan pasti ada aturan, pasti ada norma yang harus kalian tetap taati. Kalau kalian bolos, itu salah satu contoh kalian tidak bisa mengikuti aturan atau norma yang telah ditetapkan. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Sesuai kesepakatan sudah masuk jam 12. Terima kasih atas waktunya. Ketika nanti apa yang menjadi instrumen evaluasi hasil dan proses dibutuhkan kegiatan selanjutnya, maka insya Allah nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.